Hai Zola, Hai. aku tuh ngerasa hubungan kami berjalannya lambat banget. Awalnya aku ngerasa connect sama dia, tapi sekarang kayak udah mulai enggak. Aku tuh ngerasa secara emosional gak berasa connect, kayak mulai dari love language. Aku tuh kayak merasa kekurangan. Dia sendiri pun nggak tahu love language dia apa. Jadi aku tuh bingung nge-treat dia kayak gimana. Jadinya aku nge-treat dia sesuai gimana cara aku mencintai orang lain. Namanya relationship dan harus dijalanin berdua kan. Kalau misalnya kamu selalu ngerasa nggak Iya. enak, kamu nggak terlalu peduliin feelingnya kamu, tapi kamu lebih memikirin dianya. Kayak tadi kamu bilang dia sibuk. Everyone is busy. Either you make time atau enggak. Hai Zola. Hai. Aileen? Iya, Alin. Alin. Aileen ya? Iya, Apa kabar? sejauh ini aku baik, Pak. Rasa baik sendiri gitu. Baik, baik juga. Tapi kamu di Jakarta? Iya, aku di Jakarta. Oke. Jadi gimana? Tell me your story. Jadi, aku tuh punya pacar dan hubungan kami tuh udah jalan 2 tahun. Aku tuh ngerasa hubungan kami berjalannya lambat banget. Awalnya aku ngerasa connect sama dia, tapi sekarang kayak udah mulai enggak. Sebenarnya ada faktor kayak pertama tuh faktor jarak kesibukan. Faktor apa Kedua, yang pertama? komunikasi, jarak dan kesibukan. Jarak. Oh, maksudnya kamu LDR? LDR-nya sebenarnya nggak terlalu jauh sih, kayak kurang lebih 38 kilometer, masih Jakarta, Tangerang. Ah, oke. Nah, yang kedua tuh komunikasi, dan yang ketiga tuh aku ngerasa dari sifat kami masing-masing. Nah, kalau yang faktor pertama tuh yang jarak dan kesibukan, yang tadi aku bilang, jadi jarak rumah aku ke rumah dia itu sekitar 38 kilometer. Jadi kalau dia on the way ke aku kurang lebih 1,5 jam gitu. Pulang pergi 3 jam berapa. Terus ditambah dia itu sibuk kerjaannya. Dan jujur kami itu bukan tipe yang gak suka teleponan atau video call. Nggak suka Dalam teleponan dan video seminggu, call? iya. Jadi kayak kami tuh kalau iya dua-duanya. Paling kami tuh kalau teleponan atau video call kalau ada something yang mau didiskusiin atau apa. Oke. Tapi kalau misalnya yang random teleponan itu kita enggak. Kita lebih suka texting. Oh, jadi lebih seringnya texting Nah, dibanding telepon. Jadi berarti dalam sehari belum tentu ada teleponan. ya, Oke. Biasanya ketemu berapa kali terus seminggu? seminggu sekali. Terus itu dalam kondisi kerjaan dia kalau lagi aman banget. Nah, tapi kalau misalnya dia lagi sibuk, itu mungkin bisa 2 minggu sekali. Oke. Dalam 2 minggu, contoh misalnya dalam seminggu nggak ketemu, dalam seminggu nggak ada teleponan berarti. Iya, Jadi cuma texting ya? paling benar-benar texting aja sih. Soalnya aku bingung juga kalau misalnya teleponan pun dia pulang malam. Terus kayak aku ngerasa dia butuh istirahat. Dia pergi pagi pulang malam, kayak aku udah kasihan banget kalau dia harus teleponan lagi sama aku. Terus kalau misalnya dari faktor komunikasi, ini sih sebenarnya masih berhubungan sama sifat masing-masing juga. Aku tuh ngerasa secara emosional kita gak berasa koneksinya Nggak berasa connect? dan mulai ngerasa kurang cocok. Heeh. Kayak mulai dari love language. Kayak aku tuh kayak merasa kekurangan. Terus dia sendiri pun nggak tahu love language dia apa. Jadi aku tuh bingung nge-treat dia kayak gimana. Jadinya aku nge-treat dia sesuai apa gimana cara aku mencintai orang lain gitu. Hmm. Cara ngadepin masalah aku pun sama dia beda. Kalau aku lebih ke cerita, sedangkan dia nggak. Kalau ada masalah, dia akan berusaha nyelesain masalahnya sendiri tanpa cerita ke aku, walaupun itu nonton dia sampai stres banget.
Tapi ini tuh jadi ngaruh ke style chat dia ke aku, Kak. Aku pernah di titik yang gaya chat dia berubah. Aku sangka dia lagi ada kesel sama aku karena dia waktu itu juga ada kasus habis ditegur sama orang tua aku. Dan Ditegur ternyata kenapa? dia tuh lagi stres karena kerjaan. Jadi gaya chat itu sebenarnya lumayan panjang. Jadi dia ada kayak orang tua aku tuh ngerasa dia nggak sayang sama aku, kayak nggak ada peduli sama care-nya. Jadi ada kita lagi bareng ngumpul di satu acara. Dia emang jadi tuan rumah, jadi sibuk dan nggak apa ya nggak nyapa kedua orang tua aku, nyamperin juga lama. Hmm. Terus kayak bener-bener kayak seakan-akan kita udah lama di satu tempat, tapi dia nggak peduli sama sama aku sama mama dan papa aku gitu. Jadi kayak mama sama papa aku nyangka kok ini anak nggak ada pedulinya ya sama anak gua gitu. Dia memang sibuk sendiri gitu. Jadinya di situ dipermasalahkan sama orang tua aku. Sebenarnya bukan tegur yang gimana sih. Kayak mereka cuma nyampein ekspektasi mereka aja sebagai orang tua. Karena sebenarnya tuh aku sama dia dididik di keluarga yang berbeda. Kebetulan aku anak tunggal. Jadi aku tuh dibesarin ngelihat sosok papa yang sayang banget sama mama sama aku. Sedangkan kalau pacar aku tuh dibesarin ada gap antara orang tua dan anak dan nggak ngerasain ngobrol sama disayang secara langsung sama orang tua karena papanya itu tipe yang ngedidik anaknya itu mirip militer. Kamu umur berapa? Aku 26 tahun. Dia pacar kamu? Dia 28 tahun. Oke. Mm-mm. Jadi pacar aku tuh lumayan susah banget menurut aku nge-treat orang yang dia sayang. Dan secara emosional pun susah banget. Menurut menurut kayak gimana ya biar hubungan ini berhasil gitu. Kayak di sini itu aku kayak berusaha ngulik dia, ngajarin dia. Lebih tepat itu ya sama-sama belajar gimana sih jadi pasangan yang baik buat masing-masing. Kayak aku tuh ngasih tahu, nih kalau misalnya kamu tuh begini, begitu. Aku berusaha yang ngulik love language dia apa, segala macam cara dia cerita, begitu. Dia mau berusaha tapi dia bilang, maaf aku berusaha tapi ya emang ini tuh butuh waktu. Terus aku tuh ngerasa kayak nggak enak. Aku tuh sama pacar aku tuh nggak enak banget. Nggak enak dalam Kayak hal? aku tuh ngeliat dia kayak aku tuh gimana ya? Aku udah lama nggak pacaran. Jadi aku tuh ngerasa semuanya itu kalau aku bisa lakuin sendiri, ya aku lakuin sendiri, nggak usah minta bantuan dia. Jadi kalau dia ya udah nanti aku anterin aja atau gitu, aku selalu bilang nggak usah, ntar aja aku sendiri gitu. Oh, dia Tapi nawarin tapi dia kamunya nolak aja gitu ya? iya, Sesering apa itu tapi kejadian? menurut kayak lumayan sih, kayak misalnya sekedar bawa belanjaan berat gitu. Aku tipe yang ya udah kalau aku bisa sendiri ya udah aku bawa gitu. Tapi karena aku mulai ngehargain dia, kayaknya dia suka nih bawa-bawa kayak gitu, nge-treat aku. Jadi ya udah aku kasih. Terus aku sering minta tolong dia, minta pendapat gitu-gitu. Aku kayak berusaha sadar, tapi dia sendiri pun kayak apa ya, dia nggak tahu oh apa itu love language dia. Ya dia refleks aja begitu, menurut dia itu emang harus dilakuin. Hmm. Terus dia itu kalau misalnya kita deep talk ngobrol selalu ngomongnya itu aku ngerasa selalu dari logika bukan dari hati. Kadang aku kayak mikir apa dia tuh kayak gini karena emang mau merit aja bukan karena aku orangnya. Emang aku tuh pacaran emang tujuannya buat merit sebenarnya. Tapi kalau misalnya aku ternyata sama dia emang gak cocok kan sebenarnya juga terlalu maksa menurut aku. Mhm.
Tapi ya di hubungan ini aku kayak mau berusaha bikin works gitu. Aku mau berusaha dulu kayak bisa berhasil atau enggak. Yang penting kita berdua udah maksimal. Ya menurut kakak gimana? Kayak aku tuh ngerasa kayak terlalu mendidik dia kesannya. Kalau Mendidik dia. kalau menurut teman-teman, iya. Kayak aku tuh terlalu sering kayak ngasih postingan tentang relationship itu yang baik seperti apa, Hmm. love language itu ada apa aja. Hmm. Kayak selalu aku yang mulai gitu. Kayak bahkan ya ada kartu tentang relationship itu aku selalu aku inisiatif aku lah Yang kamu menurut. ketika kamu kirim misalnya dari Instagram DM ya yang ini tentang relationship gitu. Ya. Tanggapannya dia gitu gimana? eh dia aku sih nanya dan dia baca. Eh, Kadang karena dia bingung mau balas apa, jadi dia like doang. Hmm. Tapi aku selalu nanya, kamu yang postingan kemarin aku baca gak? Tapi dia bilang baca. Kalau di sini sih aku ngelihat ada dari kayak kamu tadi cerita gitu ya. Kalian berdua kan memang Mm-mm. lebih sukanya adalah texting, which is komunikasinya lebih teks. Iya. Teks itu tuh ibaratnya nggak ada nyawa. Teks itu tuh nggak hidup, Mm-mm. mati. Nggak ada Mm-mm. intonasi dan nggak ada apa-apa. Dan pakai teks itu pun kadang mereka memakai ketika teks itu tuh kadang memakai intonasi sendiri gitu. Dan bisa salah arti kadang kalau teks. Mm. Komunikasi by text ya. Makanya paling nggak harus ada teleponan karena kayak tadi kamu bilang dia sibuk. Everyone is busy. Either you make time atau enggak. Masa cuman buat teleponan doang 5 menit nggak bisa? Mm. Atau kamu misalnya untuk telepon doang 5 menit nggak bisa gitu. Just to say hi, how are you, how was your day? Karena beda komunikasi via melalui teks karena nggak ada nyawa sama sekali, nggak ada intonasi, nggak ada emosi dalamnya. Mm-mm. Compare to telepon kan beda ya. Apalagi kalau misalnya pakai teks, membaca dengan Iya intonasi kita benar. sendiri. Padahal mungkin dia di sebelah sana nggak pakai intonasi apa-apa gitu. Teks itu tuh suka salah arti kadang. Di sini ada lack of conversation in terms of telepon ya. Karena kan kalian ketemuannya cuma sekali seminggu paling nggak gitu ya. Jadi dalam sekali seminggu pun juga nggak ada teleponan dong. Lebih banyaknya teks kan. Iya. Ya, lebih banyaknya berarti Mm. teks, belum ada even cuman like 5 minutes to say good night atau in the morning gitu, pagi gitu. Nggak ada sama sekali mau dari kamu atau mau dari dia. Karena dua-duanya nggak suka. Iya, kita itu teleponan kalau dia lagi sibuk di kantor, dia lama banget skip chat aku. Jadi dia telepon buat say sorry gitu-gitu ngejelasin keadaannya. Terus habis itu matiin lagi. Nah, kalau ada keperluan kayak misalnya aku lagi ada masalah, butuh dia, baru aku telepon dia tiba-tiba. Hmm, oke. Karena pada dasarnya Jadi, ketika kita di relationship and we love someone, we want to hear their voice kan. Kita mau tahu hari-harinya dia ngapain gitu. Bangun pagi ingatnya iya, siapa misalnya gitu. Terus udah gitu sebelum tidur juga. Jadi ada opening, ada closing paling enggak gitu. Tapi kalau misalnya dalam seminggu nggak ada teleponan sama sekali dan teleponan kalau memang hanya ada perlunya, berarti kan komunikasi itu bukan untuk komunikasi untuk ngobrol kita berdua jadinya. Komunikasinya kamu ketika teleponan lebih ke komunikasi karena ada sesuatu hal yang penting. iya. Bukan karena memang mau ngobrol, bukan karena memang mau berkomunikasi gitu, ngerti nggak? Mm-mm. Beda Iya sih, halnya bener. ketika kita telepon terus udah gitu ngobrol dan nanya how was your day, terus tadi gimana, itu kan komunikasi namanya. Teks itu tuh nggak Mm. komunikasi yang memang signifikan banget atau beneficial banget untuk relationship ya, karena apalagi kalau nggak dipakai untuk komunikasi verbal, itu hanya teks. Karena balik lagi teks itu nggak ada nyawa sama sekali, nggak ada intonasi
dan bisa salah arti gitu. Kalau memang kamu dari sini tadi kamu bilang kamu pengen hubungannya pun juga berhasil, then you have to change the way you communicate. Kalau memang Hmm. nggak suka, itu salah satu kan kita nggak berarti harus Mhm. setiap hari, paling nggak ada progres gitu. Kamu tinggal bilang gitu, aku pengen deh dengar suara kamu, kayak kita jarang teleponan deh. Itu bisa ditanya dan kamu bisa lihat responnya dia seperti apa. "Ah, aku sibuk, Ya. aku apa, tapi aku kangen loh dengar suara kamu." Jadi untuk buat aku kan ada rasa nggak enak sama dia. Terus aku tuh ngerasa dia kan pergi pagi, pulang malam, pulang tuh udah jam 9. Habis itu beres-beres langsung tidur gitu. Kayak aku ngerasa, aduh, aku ngeganggu pacar banget gak sih? Kayak harusnya dia bisa istirahat, tapi aku malah ganggu dengan ngajak dia telepon. Kalau aku berpikiran kayak gitu. Harusnya sih sebenarnya ya kamu berpikiran kayak gitu nggak apa-apa, tapi kan balik lagi di sini ada kamu, ada dua orang, namanya relationship dan harus dijalanin berdua kan. Kalau misalnya kamu selalu ngerasa nggak Iya. enak, berarti kamu memang kamu nggak terlalu peduliin feelingnya kamu, tapi kamu lebih memikirin dianya. Dan needs-nya kamu untuk teleponan gimana? Untuk ngobrol gimana? Aku sebenarnya mau-mau aja sih. Iya, dan kan sebenarnya balik lagi, kamu ngerasa nggak enak karena dia capek tidur atau apa segala macam. Kan teleponan itu nggak berarti harus 1 jam juga kan. Quality itu tuh Iya. even cuman 5 minutes or 10 minutes a day misalnya. That's enough if it's quality. Atau nggak bisa setiap hari, nggak apa-apa. Misalnya sekali hari ini teleponan, misalnya besok nggak, cuman buat mulai untuk dibiasakan gitu. Kalau misalnya di kamunya ngerasa nggak enak, mungkin di dianya juga pengen ditelepon juga, kita kan juga nggak tahu. Mungkin kamu bisa komunikasiin, kamu bisa nanya sama dia, sebenarnya kamu Iya. prefer telepon nggak gitu. Kayak kita mesti ganti di komunikasinya. Aku pengen lo ditelepon juga, Hmm. and then kamu lihat dari situ gimana. Iya. Karena kalau misalnya cuma teks doang, Kayak there's no emotion di teks itu tuh nggak ada emosi apa-apa. Apalagi kalau berantemnya iya. dari teks. Kadang kan banyak yang mereka berantem dari teks kan. Sementara teks itu tuh kan kita butuh waktu untuk nge-reply. Ketika kita lama reply, sebelah sana akan nunggu. Dan apalagi kalau misalnya kita lagi argue, and then lagi ada issue, dan merasa kok diabaiin, kok nggak direspon cepet gitu. Mungkin sebelah sananya lagi sibuk malah. Jadi Iya. akan lebih enak, apalagi kalau misalnya lagi berantem, intonasi yang dipakai pasti dengan intonasi kita sendiri. Sementara text, there is no intonation in text. Untext itu nggak ada intonasi. Jadinya bisa salah. Jadi kalau bisa, if you want to make it better, coba mulai berusaha untuk teleponan gitu. Paling nggak cuma 5 minutes a day gitu. Nanya, how are you? Terus tadi ngapain aja? Memang ngobrol gitu. Dan tadi kan kamu juga bilang karena dua-duanya nggak suka video call kan. Ya kalau memang mau make it better dan ketemuan juga jarang, paling nggak ya ada aja gitu untuk video call misalnya sehari. Itu kan effort. Effortnya kamu dan dari effortnya dia gimana kalau sama-sama nggak suka, Iya. tapi Benar. mau ngelakuin nggak for the sake of us and relationship. Kalau nggak nanti komunikasinya jadi nggak komunikasinya jadi kurang gitu loh. Sementara kalian juga ketemunya kan eh, nggak setiap hari kan. Kalau aku sih ngerasa kalau aku minta buat telepon atau video call, dia akan mau. Dia mau. Tapi menurut aku tuh selama ini aku ngerasa dia itu nggak pernah menyampaikan apa yang dia mau. Jadi kayak misalnya aku mau ini, kita nanti yuk, terus kayak boleh, ini kesini yuk, kayak boleh. Dia itu jarang banget menyampaikan apa yang dia mau. Jadi aku tuh nggak tahu dia sebenarnya mau atau enggak, atau cuma karena aku mau jadi dia ya udah, dia nurut-nurut aja. Hmm. Dia itu separah gimana ya, aku kadang ngerasa aku doang yang kangen.
Kayak aku doang yang sayang sama dia, soalnya dia itu nggak pernah menyampaikan duluan kalau aku nggak menyampaikan gitu. Hmm, Dia pun bilang, maaf, kamu tahu kan aku susah menyampaikan, tapi kamu tahu lah perasaan aku kayak gimana. Dia sering banget ngomong kayak gitu. oke. Ya, kamu bisa bilang sama dia. Let's say misalnya kamu sering ngomong ke dia gitu ya, aku kangen, aku kangen, aku kangen gitu. Terus kamu tanya balik, gimana sih, gimana rasanya ketika aku bilang kalau aku kangen? Oh, seneng misalnya gitu ya. Happy atau feel wanted misalnya gitu. Hmm. Dan kamu bisa bilang kalau ya gitu, aku juga pengen dengar dari kamu ngomong kayak gitu. Kayaknya enak deh pengen ngedengar dari kamu kalau misalnya um, aku pengen dengar dari kamu kalau kamu tuh juga kangen sama aku gitu. And then kamu bisa tanya, kan dia bilang katanya dia susah untuk menyampaikan, tapi kan kamu, yang penting kamu tahu perasaan aku gimana gitu. Kamu bisa bilang kalau, tapi sometimes I need that words of affirmation. Jadi kamu lebih mengasih tahu ke dia Eh, tentang yang kamu rasain ketika dia nggak ngomong gitu. Misalnya dengan using I statement, kayak misalnya ketika dia nggak ngomong, kamu ngerasanya gimana? Kamu nggak ngerasa wanted kah? Nggak ngerasa disayang kah gitu? Atau ngerasa sendiri misalnya gitu. mm. Dan kamu tinggal bilang, Berarti aku emang harus lebih jujur lagi ya ke dia. lebih dikomunikasikan, lebih clear komunikasinya. Kayak misalnya kamu mau dari dia untuk lebih aktif, jangan hanya pasif, dan kamu harus komunikasikan ke dia karena itu yang kamu mau. Kalau misalnya untuk masalah love language itu tuh nggak harus sama memang gitu. Um, yang penting dua-duanya tahu how to show and receive love gitu. Dan speak in their love language, kayak kamu speak in his love language gitu. Tapi untuk show love itu tuh nggak semata-mata hanya bergantung kepada love language. Mm. Jadi kita nggak bisa cuman Mm. rely on love language aja untuk show love gitu. Jadi kalau misalnya let's say your love language itu words of affirmation gitu ya. Dan ternyata kamu nggak dapet itu dari pasangan kamu. Misalnya gitu ya. Dan kamu jadi nggak ngerasa nggak dicintai. Karena jadinya ketika kita rely on to love language only to show love, yang ada apa yang mereka lakukan selama ini tuh jadi nggak dilihat gitu. Ngerti nggak? Jadi nggak ada Iya. appreciation. Padahal kan kita harus ngelihat dari keseluruhan. Love language itu oke. Jadi itu dijadiin salah satu tools untuk show and receive love gitu. Gimana caranya biar kamu bisa disayangin kan? Biar kamu bisa disayangin lah, dicintai lah gitu. Tapi nggak semata-mata harus bergantung sama itu dan mintanya itu aja tanpa melihat dianya effort yang dia lakukan gimana. Karena banyak orang yang memang mereka nggak terlalu tahu love language, but they still love each other juga kan gitu. Iya benar. Tapi kalau memang kamu mau tahu love language-nya dia, kamu tinggal nanya. Kalau dia masih nggak ngetes, pas kamu lagi pergi berdua, ayo dong coba tes deh. Aku mau tahu deh love language-nya kamu apa. Gitu aja. Jadinya kan kalau misalnya aku tahu love language-nya kamu apa, jadinya aku tahu I'm gonna speak to your love language untuk show love gitu. Biar kamu love tank-nya full gitu. Kamu maunya disayanginnya seperti apa? Atau kalau memang nggak perlu dengan love language, you can just ask him. Dia nggak tahu sama sekali. Apa? Nggak tahu apa? Kayak love language dia apa gitu. Kayak aku tuh selama ini nanya ke dia kayak, selama ini kamu ngerasa disayang gak sih? Aku pernah nanya itu. Iya, ngerasa. Udah, jawab itu doang. Aku tanya, coba jelasin dong yang kamu rasain gimana. Aduh, gimana ya? Susah banget buat dijelasinnya. Ya, intinya aku ngerasa deh. Hmm, Eh, hmm, gitu. Pokoknya sesuatu yang dia nggak bisa jawab yang pakai logika, itu susah banget dia ungkapin. Tapi dia itu selalu bilang ke aku tuh pengen deh ngebangun keluarga kayak orang tua kamu, deket sama anak, hubungannya harmonis, terus juga friendly, kayak kelihatan banget keluarga bahagia. Eh, aku juga selalu ngomong, ya berarti itu PR berat
kamu dari sekarang karena kamu beda banget dari papa aku. Nah, ketika kamu bilang itu PR-nya kamu sekarang gitu, when you say that, dia akan berasa sendiri. Tapi ketika kamu melihat itu sebagai, oh this is our issue, beda. Ketika kamu melihat kalau dia pengennya begitu, dia pengennya bisa ngelihat itu karena itu dia nggak dapat dari family kan. Jadi mungkin salah satu faktornya juga kenapa dia nggak bisa open up, karena dia nggak dapat itu juga dari keluarga gitu. Karena ada jarak antara between parents and the children kan. Sementara dari kamu lumayan deket gitu, show affection itu tuh biasa. Buat dia mungkin itu enggak. Untuk ngomong tuh mungkin juga enggak karena ada jarak antara, dan itu dia grew up in the family yang begitu, grew up di family yang begitu. Jadi dari kamu kalau misalnya dia bilang gitu pengen dia ngeliatnya kayak kamu ngeliatnya kayak kamu misalnya deket sama keluarga segala macam. Justru sebenarnya bisa disupport. Oh ya yang kamu lakukan tuh bisa begini loh gitu. Cobain deh ini. Instead of bilang itu PR-nya kamu. Otomatis itu berarti dia sendiri. It's different when you see things together as a team. Sama, ya that's your problem gitu. Then you have to fix it. Berarti kalau misalnya aku kan sekarang kayak berusaha nih kita bareng-bareng. Kayak aku berusaha ngulik dia itu ngajarin, bukan ngajarin sih, aku juga belajar. Tapi kayak ya kita bareng-bareng lah berusaha jadi pasangan yang baik. Berarti nggak masalah kan ya? Nggak apa-apa, karena kan memang harus dua-duanya. Selama dianya juga yang mau berusaha gitu. Iya, karena kan memang harus dua-duanya. Namanya relationship kan harus ada effort dari dua-duanya dan saling support satu sama lain gitu. Bukan dibiarkan sendiri. Jadi nggak apa-apa kalau memang dianya memang mau. Jadi kamu bisa tanya sama dia, do you want this relationship to work apa enggak gitu. Kamu mau nggak relationship ini jadi lebih baik? Kalau aku mau. Kalau memang kamu mau, let's do this together. Sebenarnya sih bukan karena mengajarkan, tapi kan memberikan knowledge gitu. Kita share knowledge kan. Jadi lihat itu sebagai your way to make this relationship works. Dan itu nggak apa-apa gitu. Dan mungkin kamu mulai berusaha coba hilangin rasa nggak enak atau gimana. Contoh misalnya dia udah berusaha untuk nawarin, tapi kamunya malah coba untuk sendiri gitu. Probably mungkin kamu bisa rubah ketika dia nawarin kamu terima juga gitu. So he feel wanted juga jadinya. Kayak menurut aku kan kita kurang komunikasi dan waktu ketemu tuh cukup jarang karena dianya sibuk. Tapi kadang tuh sebenarnya ada sela-sela waktu yang harusnya dia bisa. Tapi karena jarak rumah aku sama dia jauh, dan dia harus ke tempat aku dulu baru ketemu, itu tuh takes time banget menurut aku. Jadi kadang tuh aku mikir apa aku yang nyamperin dia. Sedangkan pikiran mama aku, ngapain perempuan nyamperin laki-laki? Oke. It's okay. Nggak ada masalah mau laki mau perempuan mau siapapun yang nyamperin tuh nggak ada masalah gitu. Be aktif aja. Karena kan kalau memang misalnya nih contohnya dia nggak bisa telepon misalnya gitu ya. Atau misalnya dia nggak bisa pergi. Tapi kan kita nggak mungkin nunggu terus dong. Kadang kan mereka juga mungkin mau lihat inisiatif dari kamunya juga gitu. Dan mungkin kamunya nawarin diri juga. Jadi it's okay, nggak masalah. Jadi jangan jadi yang pasif juga. Kalau misalnya memang dianya nggak bisa dan kamunya bisa, kamu bilang anyway aku kesana ya, kayaknya aku bisa nih, aku udah waktu, aku mau ketemu kamu deh. Instead of nunggu dari dia. Dan menurut aku kalau misalnya akunya yang ada inisiatif kayak ngajak ini ngajak itu, nggak apa-apa kan, soalnya kan aku sama dia karena udah pacaran. Dan menurut aku tuh karena dia orangnya kurang inisiatif dan kurang peka, jadi aku pengen ya udah akunya yang harus kayak gitu. Iya nggak Kayak apa-apa. menurut aku tuh nggak, ya cewek nggak apa-apa gitu yang bukan PDKT juga, dan aku bukan yang ngejar-ngejar gitu. Nggak masalah. Kamu cuman mungkin karena terlalu overthinking aja dengan takutnya nanti ini gimana, nanti cewek harusnya begini. Nggak ada aturan apa-apa kok sebenarnya. Itu kan sebenarnya lebih ke norma-norma atau society yang dulu yang ditanamkan ke kita kalau perempuan itu harus menunggu, perempuan tuh harus diam aja, perempuan itu harus begini, biar laki-laki yang ngejar segala macam.
Tapi banyak loh laki-laki yang memang mau perempuannya juga inisiatif. Namanya relationship, then you have to make it works together kan. Jadi harus dua-duanya effortnya gitu. Nggak bisa cuma salah satu dan satunya pasif dan satunya aktif. Harus juga dua-duanya dilihat dari dua-duanya. Kalau misalnya memang kamu tahu dianya lebih pasif, then you can be, dan kamunya bisa inisiatif gitu. Ataupun sebaliknya. Dan kamu juga bisa nanya sama dia juga gitu. Karena kamu pasif, it's okay dong kalau misalnya aku yang ngasih ide apa segala macam. Itu juga nggak apa-apa ditanya gitu. It is better, uh, mendingan ditanya daripada berasumsi. Oke. Thanks for your call ya. Hope it helps. Iya, makasih Kak Zola dan Tit. Thank you. Bye. Bye. So I'm Zola Yohana, certified matchmaker and relationship coach. See you in the next episode. Bye.